Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oleh karena kasih, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, tak pernah berhenti. Selamat pagi anak-anak sekalian, selamat bertemu lagi dalam ibadah kita di pagi hari ini. Yang walaupun perkataan ketujuh kita bahas setelah masa Paskah, biarlah kiranya tidak mengurangi makna yang sesungguhnya. Bahwa kita sudah belajar dari minggu yang pertama ya, bagaimana Tuhan ketika paku itu ditancapkan di tangan kanan dan kirinya, ketika paku itu menusuk kakinya dan dia digantung di atas kayu salib itu, bukan perkataan makian yang keluar dari mulutnya, tetapi dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Pengampunan itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga belajar tentang pemberian. Ketika penjahat itu minta, "Tuhan, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai raja." Tetapi Tuhan memberikan lebih dari apa yang dia mampu pikirkan, bahkan apa yang dia inginkan. Yesus kasih yang dia butuhkan. "Sesungguhnya hari ini juga Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus." Itu perkataan yang kedua. Lalu yang ketiga adalah bentuk perhatian. Dalam segala penderitaannya, Yesus masih memperhatikan murid yang dikasihi dan ibunya. Maka perkataan yang ketiga dalam Yohanes 19 ayat 26-27 itu, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Dia masih tetap memperhatikan ibunya. Lalu perkataan yang keempat yang kita pelajari waktu itu, satu perasaan karena dosa yang ditanggungnya. Yesus merasakan keputusasaan. Dia merasakan kesepian, kesendirian, ditinggalkan karena dosa. Supaya kita tidak usah menanggung semuanya. "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Itu perkataan yang keempat. Dan perkataan yang kelima adalah, "Aku haus." Betapa hausnya Kristus akan diri kita. Haus agar kita tidak lagi menanggung segala dosa-dosa kita, tapi Dia yang sudah menanggung semuanya. Dan perkataan keenam yang terakhir kita pelajari waktu itu adalah sudah selesai.
Artinya semua dosa itu sudah tuntas, selesai, dibayar lunas oleh Kristus. Bahkan dia masih meyakinkan iman kita bahwa semua penggenapan akan nubuatan perjanjian lama tentang Mesias itu sudah digenapi. Dialah Allah juru selamat kita. Bahkan kuasa dosa, kuasa iblis tidak akan pernah bisa lagi menguasai kita karena sudah tuntas dikalahkan oleh kuasa darah Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu percayalah kepadanya. Dan hari ini kita akan pelajari perkataan yang ketujuh. Satu perkataan yang sebetulnya sangat menyayat hati. Lukas 23 ayat 46. Di situ dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. "Iya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kalau teman-teman masih ingat dari perkataan pertama dan sekarang perkataan ketujuh, ada pola yang sama. Kalau dulu dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Di perkataan yang terakhir ini Yesus juga mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ungkapan "Ya Bapa" menunjukkan betapa eratnya relasi Kristus dengan Allahnya. Menunjukkan betapa eratnya hubungan Kristus dengan Allah itu. Sehingga pada akhir kehidupannya pun, sehingga pada akhir semuanya sudah selesai, tuntas dia kerjakan. Dia kembali melihat relasi itu. "Ya Bapa, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dalam segala keadaan, Yesus tetap membangun. Yesus tetap menjaga relasi yang erat dengan Allah. Dalam segala keadaannya, sampai kepada akhirnya, Yesus tetap menjaga dan membangun relasi dengan Allah Bapa-Nya. Bukankah ini satu teladan yang luar biasa bagi kita? Yesus saja terus dan selalu menjaga relasi yang baik dengan Allah Bapa di surga. Maka menjadi satu refleksi bagi kita mengakhiri masa-masa penghayatan akan penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mengakhiri semuanya, Yesus tetap menjaga relasinya dengan Allah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita ketika kita memulai hari ini? Apakah kita membangun relasi dengan Allah terlebih dahulu, atau kita sibuk dengan WA kita duluan? Bagaimana dengan kita ketika kita menjalani hari ini? Apakah kita sudah sibuk dengan semua tugas-tugas sekolah, pekerjaan, dan lain sebagainya? Atau kita mau membangun relasi lebih dahulu dengan Tuhan? Menjaga relasi kita dengan Dia. Bagaimana ketika kita mengakhiri hari ini? Ketika kita mau tidur, apakah televisi yang menemani kita? Apakah handphone kita yang menemani kita? Atau kita sudah terlalu lelah sehingga kita ketiduran di meja kerja kita? Atau kita mau seperti Kristus, mengakhiri semua perjuangan kita di hari ini dengan membangun relasi dengan Tuhan? Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, semua yang mendengarkan renungan hari ini, Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Sampai kepada akhirnya, Dia tetap membangun dan menjaga relasi dengan Allah. Bagaimana dengan kita? Mari kita awali hari-hari kita
dengan membangun relasi dengan Tuhan. Mari kita jalani semua perjalanan hidup kita di hari ini dengan menjaga relasi dengan Tuhan. Dan mari kita akhiri hari ini dengan terus membangun relasi dengan Allah. Sehingga di sepanjang kehidupan kita tidak pernah terputus relasi hidup kita dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami. Teladan sudah Engkau berikan bagi kami, bahwa Yesus sampai kepada akhirnya tetap membangun dan menjaga relasi dengan Allah Bapa di surga. Biarlah itu juga kami teladani ya Tuhan, ketika kami memulai hari-hari kami, menjalani hari-hari kami, bahkan ketika kami mengakhiri perjuangan hidup kami di setiap harinya, kami tetap membangun dan menjaga relasi kami dengan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berelasi dengan kami, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetaplah jaga relasimu dengan Tuhan. Shalom.